Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ramai jadi perbincangan akibat temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, terbit rencana perangin-angin. Temuan kerangkeng manusia ini terkuak saat Bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Januari 2022 lalu. Bupati Langkat terbit rencana diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di wilayah Langkat dengan penyitaan uang sebesar 2,1 miliar rupiah. Berawal dari penangkapan ini, KPK pun mengungkap sejumlah fakta mengejutkan lainnya. Ketika petugas menggeledah rumah Bupati Langkat nonaktif itu, ditemukan kerangkeng atau semacam penjara di dalam rumahnya. Kata sang bupati, kerangkeng itu sebagai pembinaan para pengguna narkoba. Dikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini sudah kita lakukan dalam tempat pembinaan ini untuk supaya bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Namun dalam proses penyelidikan ditemukan dugaan adanya kekerasan terhadap orang-orang yang dikerangkeng di rumah Bupati. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Migrancare yang menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara di dalam rumah terbit. Dari laporan dan temuan beberapa pihak seperti Migrancare, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komnas HAM hingga pihak kepolisian menduga adanya kekerasan, perbudakan hingga korban tewas di kerangkeng Bupati Langkat. Tanggal 22 saya terima informasi laporan Sabtu pagi. Di telepon, kemudian ada WhatsApp gitu ya, foto-foto, kemudian informasi gitu. Pertama saya lihat foto itu ngilu, Mas. Saya itu kan hampir 25 tahun nangani kasus-kasus perbudakan gitu ya, eksploitasi gitu. Tapi begitu saya lihat orang dikerangkeng gitu ya oleh bupati gitu, kok ngilu ya rasanya gitu. Informasi yang masuk awal itu kan mereka bekerja, kalau lagi nggak bekerja ya dikerangkeng gitu. Kemudian bekerjanya jamnya lebih, gitu. Kemudian makan 2 kali sehari gitu. Kemudian ada foto yang memperlihatkan itu ada luka gitu, lebam gitu. Artinya ini kan ada dugaan penyiksaan gitu ya. Kemudian nggak digaji gitu. Jadi menurut saya dengan mempekerjakan orang, mengkerangkeng kalau nggak bekerja, tidak digaji, kerjanya lebih dari standar, diduga penyiksaan. Beberapa penghuni kerangkeng Bupati mengaku sempat mendapat perlakuan kasar. 2015 bang, saya itu 6 bulan bang. Ada yang 3 bulan pun diminta orang tuanya, belum bisa, katanya dia yang menentukan udah sembuh sama belumnya bang. Saya dulu pertama masuk bang, ya lubang pantat aja yang nggak biru bang. Itu kenapa bang, diapain bang? Nggak tahu kita bang. Kita datang ke sana ditanya, ya kan? Ditanya, nggak tahu apa sebabnya, salah sedikit. Ya dulu kena setrum, kena selang, kena tumbuh-tumbuh. Udah dari jam 12 sampai jam 4 malam lah saya kena. Kawan saya ada kena bakar besi panas pun. Besi panas dilelehkan bang, besi per motor itu sampai merah ditaruh ke dada. Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya temuan bahwa mereka dipekerjakan dengan tidak layak dan tanpa diupah. Satu bangunan, ya ada 2 kerangkeng, satunya kayak dapur. Yang bentuknya normal itu cuma yang dapur aja. Iya. Yang 2 itu bentuknya memang penjara. Ya, aktivitasnya kalau dari pagi sampai sore, atau dari pagi dari sampai sore itu mereka di pabrik, ngolah sawit.
ada yang tugasnya nyortir buah sawitnya, ada tugasnya perbengkelan. Yang pertama bisa kami sampaikan bahwa seluruh keterangan saksi maupun korban mengatakan bahwa tempat itu adalah mereka kenal sebagai tempat rehabilitasi. Mereka ke sana memang dengan berbagai latar belakang, yang paling dominan adalah karena kasus narkoba. Yang berikutnya adalah kami menemukan bahwa beberapa keterangan saksi itu memang terlihat memberikan keterangan terjadi tindak kekerasan. Jadi firm kekerasan terjadi di sana, korbannya banyak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa, dan jumlahnya lebih dari 1 yang hilangnya nyawa ini. Bukan hanya warga binaan, dugaan kekerasan itu diketahui dari beberapa warga Langkat yang anggota keluarganya meninggal di kerangkeng itu. Fakta lainnya, pihak keluarga disebut diminta menandatangani surat perjanjian, tidak boleh mengajukan pembebasan tahanan selama batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pihak keluarga juga harus menyepakati tidak akan keberatan kalau tahanan sakit atau meninggal dunia. Bahkan surat bermaterai itu ditandatangani oleh pengurus sel dan pihak keluarga tahanan. Ya awalnya kan dia buat ulah loh bang di sini. Dia kan memang yang kuakui bandel ya kan bang. Udah 2 kali masuk penjara ya kan. Itu sekitar dia udah meninggal, dia pokoknya sebulan aja di sana tuh bang waktunya cumaan. Ya kan mas, nggak sampai sebulan ya mas. Nggak sampai sebulan udah meninggal bang. Oh gitu ya. Berarti sekitar bulan 1 ya bang. Bulan 1 tahun lalu. Seminggu bang rasaku bang cumaan umurnya bang. Seminggu atau nggak sampai 10 hari lah. Aku dikabarin kan gitu. Pit, ini ada apa nih? Apa? Aku bilang itu kan. Ini Bedul meninggal kata itu. Jadi Pit, yaudah, Pit udah dimandiin ya, gitu bang. Loh, nggak usah lah, yuk, nggak mandiin di sini. Enggak, udah pokoknya tuan rumah udah semua bersih. Katanya gitu, udah di sini semua bersih, kan gitu bang. Kalau jadi kami gini kan, loh kenapa? Tanda tanya lah bang, kenapa nggak boleh mandiin di sini? Kan gitu, ya kan? Rupanya ya itulah bang, pas dia rekam mayat ya menjilat abang, orang nengoknya rahangnya apa gitu bang. Nah, dia ini bang, dia kan nampak mukanya bengkak loh bang. Meski beberapa temuan menyatakan kerangkeng tempat pembinaan para pecandu narkoba itu cenderung tidak manusiawi, namun ada juga yang mengaku mereka merasa terbantu karena keluarga mereka telah pulih sejak direhabilitasi di sana. Kalau saya pribadi sih melihatnya tuh benar-benar perspektif ya mas ya, perspektif orang yang membaca berita, karena saya baca berita yang beredar sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Hanya saja alasan saya bereaksi itu karena perspektif kami, warga yang ada di sini, yang juga punya teman, anggota keluarga dekat maupun kerabat yang pernah masuk ke situ, dan kayak contoh saya sendiri pernah melihat kondisi tempat tinggal mereka gimana, melihat respon orang-orang itu kok kayak kok jadi seperti ini gitu. Tapi kalau masalah perbudakan, tergantung makna perbudakan itu apa. Kalau makna perbudakannya adalah bekerja tanpa gaji, maka benar, karena mereka emang tidak menerima uang sebagai imbalan tenaga mereka. Tapi itu pun berdasarkan dua saudara saya yang sudah pernah di sana, itu disepakati di awal gitu loh. Dan itu juga bagian dari, nggak tahu sih latihan fisik atau hukuman fisik, tapi itu juga mereka diceritakan kalau misal di sebulan pertama mereka, saya kan pakai kata pelonco ya mas ya, karena mereka seperti itu sistemnya, lebih seperti pelonco-peloncoan senior junior. Anak saya yang sebagai korban narkoba, anak saya 3 laki, 3 orang alumni sini. Jadi 3 sudah sembuh. Jadi 1 kerja masih di sini di pabrik sebagai supir pengangkut TBS. Ya sudah, alhamdulillah sudah kembali normal seperti manusia biasa lah. Kalau nggak dulu ya, saya kira kok tentang makan obat dan pemeriksaan itu saya sering kemari, soalnya
Jadi di sini makan sebetulnya nggak ada batasnya. Yang kalau mau makan sebenarnya di sini ada dapur umum orang ini. Ada dapur umum yang masak. Namun sampai sekarang tempat itu memang tidak di follow up pengurusan izinnya, sehingga bisa dikatakan tempat itu tidak memiliki izin resmi atau tempat ilegal.